Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Susanto. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan periode hari akhir. Tahapan periode hari akhir ada 8, yaitu yang pertama Yaumul Ba'ats, yang kedua Yaumul Hasr, yang ketiga buku catatan, yang keempat Yaumul Hisab dan Mizan, yang kelima As-Sirat, yang keenam Yaumul Jaza, yang ketujuh balasan perbuatan baik dengan surga, yang kedelapan balasan perbuatan buruk dengan neraka. Di sini saya akan menjelaskan tahapan yang pertama, yaitu Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitnya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala semuanya lalu diberitahukan kepada mereka apa yang sudah mereka lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atas segala sesuatu. Setelah Yaumul Ba'ats, tahapan yang kedua adalah Yaumul Hasr. Yaumul Hasr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar, atau arti dari padang mahsyar yaitu tempat berkumpul. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-47. Ya, setelah tahapan yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats, kita akan melewati tahapan kedua yaitu Yaumul Hasr. Kita akan dikumpulkan dan digiring menuju salah satu padang, yaitu padang mahsyar, atau artinya padang mahsyar adalah tempat berkumpul. Nah, ketika sudah di padang mahsyar, manusia tidak ada yang saling mengenal. Mereka tidak mengenakan sehelai benang pun ketika di padang mahsyar. Dan disitulah timbangan akan dilakukan, timbangan baik atau timbangan buruk. Dan jika lebih berat timbangan buruk, dia akan masuk ke dalam neraka. Setelah dari Yaumul Ba'ats dan Yaumul Hasr, kita akan melewati tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab itu berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia atau di bumi. Jadi di tahapan buku catatan ini, manusia diberikan kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, di dalam kitab tersebut dituliskan di dalamnya perbuatan baik dan buruk manusia atau orang itu, dari hal yang kecil dan besar yang mereka lakukan di saat hidup di dunia. Nah, setelah itu dari tahapan buku catatan kita akan menuju ke
tahapan selanjutnya, yaitu tahapan Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Setelah dari Yaumul Hisab, kita akan menuju ke Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil, timbangan yang menimbang perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia ketika hidup di dunia. Setelah dari Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan, kita akan menuju ke As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke alam surga. Mudah atau sulitnya manusia melewati jembatan tersebut tergantung ke amal baik dan amal buruknya. Jika lebih berat amal buruknya, maka ia terjatuh dan masuk ke dalam neraka. Ada yang bilang jembatan tersebut sehelai rambut dan matahari sejengkal di atas kepala manusia. Jika tidak kuat, maka mereka akan jatuh ke dalam neraka. Jika amalnya baik, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Setelah dari jembatan tersebut, kita akan melewati lagi Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah suatu hari ketika manusia akan menerima balasan dari amal yang diperbuatnya. Bisa perbuatan baik akan dibalas dengan masuk surga, atau perbuatan buruk akan masuk ke dalam neraka. Nah, ketika sudah masuk misalkan ke dalam surga, kita akan diberi balasan, yaitu kenikmatan. Namun golongan yang lainnya, yaitu yang memiliki perbuatan buruk yang lebih banyak dari perbuatan baik, akan masuk ke dalam neraka. Sekian penjelasan tentang periode hari akhir dari saya. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan dan kesalahan dari diri saya dan tutur kata saya yang sedikit kurang jelas atau belibet. Mohon maaf Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.